Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya, Monica Sinaga di Rise and Talk. Dan kira-kira coba nih teman-teman boleh tebak, aku lagi mau ngobrolin apa nih? Bener banget ya, kalian kalau lihat pakaianku ini, rasanya aku ingin sedang membawa energinya Raden Ajeng Kartini di episode Rise and Talk kali ini tentang emansipasi perempuan. Ya, seperti yang kita tahu semuanya, Raden Ajeng Kartini dilahirkan tanggal 21 April dan itu dirayakan sampai hari ini sebagai salah satu pahlawan bangsa Indonesia. Yang akhirnya membuat kita wanita jadi bisa baca tulis, jadi bisa berkarya di berbagai posisi strategis di negeri ini. Bukan lagi sekedar sebagai konco wingking kalau istilah bahasa Jawanya, bukan hanya sebagai istri aja yang masak di dapur dan mengurus anak-anak, tapi juga bisa mengurus negara. Oke. Saya terpanggil di episode kali ini untuk bercerita tentang salah satu pergerakan pemerintahan kita yang membuat aku dan jiwaku itu turut bersorak-sorak kegirangan. Ini bermula dari Instagram yang aku follow, yaitu Mbok Niluh Jelantik. Kalau kalian pernah tahu beliau, dia banyak sekali melakukan pergerakan-pergerakan untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran. Dan di salah satu postingan beliau menceritakan bagaimana ada satu undang-undang, yaitu namanya Undang-Undang TPKS yang telah disahkan, di mana ini adalah undang-undang yang sangat membackup kita para perempuan, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia tua. Kita sekarang sudah ada yang ngebelain, sudah ada hukum yang akhirnya diketok palu oleh Mbak Puan dan seluruh jajarannya, dan juga kementerian yang berkaitan. Well, I would like to say thank you akhirnya, dan juga para organisasi-organisasi yang membela kebenaran, yang membela khususnya untuk para wanita dan perempuan-perempuan Indonesia. Thank you banget, kalian sudah berjuang selama mungkin 8-10 tahun belakangan ini, bahkan mungkin lebih. Para kaum yang termarginalkan, akhirnya kita sekarang sudah punya payung hukum. Ini adalah sebuah anugerah dan kado yang sangat berharga sekali buat para wanita. Aku mau bercerita. Ada seorang anak kecil, dia masih SMP waktu itu. Waktu dia pulang sekolah, dia melihat seorang laki-laki yang dengan tampang nggak punya wajah merasa dengan wajah yang nggak punya rasa bersalah, dia mengeluarkan alat kelaminnya. Kurang lebih dia laki-laki setengah tua gitu. Aku dan temanku waktu itu yang belum tahu apa-apa karena masih SMP, berpikir itu ngapain ya gitu. Tapi di kala itu aku punya satu insting, ini orang nggak bener. So aku nggak ngelihat itu, aku lebih ngelihat ke mukanya dengan tatapan yang benci banget, sengit banget gitu. Padahal itu ada di pinggir jalan kota yang cukup lebar ya. Anyway, waktu itu aku ada di kota kecil, memang di kota Magelang, jadi belum serame sekarang ya. Itu adalah pengalaman yang pertama. Kemudian pengalamanku yang berikutnya adalah waktu aku menjadi seorang mahasiswa. Dulu aku kuliah di kota Semarang. Pernah sempat tinggal bersama dengan saudaraku
Waktu itu aku lagi jalan kaki di sebuah gang yang cukup sempit. Kalau nggak salah kita lagi mau beli sate atau apalah. Persis seperti kisah yang ada di Bali. Di sebuah gang kecil ada orang nggak dikenal pakai helm dari arah belakang. Dia mau lewat naik motor dan tanpa diduga laki-laki itu langsung meremas bagian payudara saya. Saat itu saya sangat shock. Saya sampai nggak bisa teriak. Saya cuma bilang sama kakak saya, "Kak, laki-laki itu tadi pegang payudara saya." Kakak saya mau ngejar teriakin, waktu itu udah nggak bisa dapet aja. Dan yang bisa saya lakukan adalah menangis. Waktu itu belum gencar sosial media. Saya juga mau inget-inget nomor plat motornya juga nggak bisa. Yang saya tahu, kejadian itu sangat melukai saya. Yang saya juga nggak tahu ternyata hal itu perlu untuk di-sharing-kan. Tapi saya keep, bahkan kalau nggak salah saya juga nggak ceritain itu ke mama saya. Karena saya juga nggak tahu apakah itu penting atau nggak penting untuk diceritakan. Sewaktu saya baca sebuah cerita, sebuah realitas, sebuah berita tentang pelecehan terhadap anak kecil perempuan di Bali yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, saya kembali diingatkan pada masa itu. Dan betapa saya merasa terberkati setelah cerita itu diposting oleh Mbok Niluh Jelantik. Ternyata ada banyak cerita-cerita orang perempuan-perempuan lain di tempat tinggal mereka masing-masing. Dan itu betapa itu juga sangat melukai mereka. Tapi yang sangat membuat saya terberkati adalah bahwa ternyata yang mengalami hal itu bukan hanya saya. Ternyata banyak sekali perempuan-perempuan di sana yang mengalami hal yang sama. Tidak lama setelah itu, saya juga kurang ingat tepat waktunya kapan. Waktu itu seingat saya udah nggak tinggal sama saudara karena saya ambil waktu untuk kerja ya. So, karena jaraknya cukup jauh, pulangnya ke rumah saudara, saya pikir waktu itu it's better for me untuk ambil kos. Nah, waktu itu saya udah pindah kos, jadi siang hari kalau nggak salah, saya lagi jalan di daerah Peleburan Semarang waktu itu, lagi mau beli makan siang. So, saya berjalan sendiri. Waktu saya berjalan, dari arah belakang ada dua laki-laki pengendara sepeda motor. Lalu memegang bagian pantat saya. Waktu itu saya marah banget. Tapi saya mau teriak juga, orangnya udah lari. Saya pikir, wow, kok it's happened again ya. Sampai saya akhirnya beli makan, saya pulang, saya cuma bisa makan siang sambil nangis. Sampai beberapa lama kemudian, waktu itu sudah mulai terlupakan sih ya. Saya lagi naik angkutan umum.
pas lagi di angkutan umum itu begitu berdesakan ya, karena waktu itu belum ada Gojek, jadi fasilitasnya adalah ya angkutan umum. Lalu pada saat saya di angkutan umum itu banyak sekali laki-laki yang lagi berdiri, termasuk saya. Terus ada seorang laki-laki di belakang saya yang mepet gitu, mepet saya ke bagian belakang tubuh saya sambil terus dipepet seolah-olah supaya kena sama alat kelaminnya bapak tersebut. Waktu saya lihat ke belakang, dia senyum-senyum, gak punya rasa bersalah. Akhirnya saya turun, dan waktu itu saya cuma bisa sumpah-sumpahin aja. Dan beberapa waktu terakhir ini, dengan maraknya kejadian-kejadian pelecehan, baik yang dialami oleh anak-anak dan juga sampai orang dewasa, seperti mengingatkan kembali pada masa-masa itu. So, saya berpikir betapa bersyukurnya zaman sekarang ada sosial media di mana kita bisa bersuara, di mana kita bisa berani cari supporter gitu loh untuk mensupport kita waktu itu. Dan saya bersyukur dengan adanya undang-undang TPKS tersebut, akhirnya kejadian yang di Bali itu si pelaku akhirnya bisa dibekuk dan dihukum. Dan menurut saya hukumannya harusnya adalah seberat-beratnya. Karena apa? Dari kasus pelecehan itu ada dua hal. Yang pertama, memaafkan itu ringan. Tapi melupakan itu butuh waktu seumur hidup. Dan nampaknya sampai aku menutup mata nanti, kejadian-kejadian itu tidak akan mungkin terlupakan. Aku sedang tidak membuat sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri, no. Justru saya mengajak kepada semua wanita untuk kalian harus berani untuk berbicara. Speak up. Speak up. Dan ada satu masukan pada saat we might never know ya, tapi ketika kejadian yang gak menyenangkan terjadi, yang pertama kali harus kita lakukan adalah teriak. Teriak. Gak boleh diam. Karena begitu kalian diam, itu akan membuat kejiwaan dalam tubuh kita ini mengalami sebuah pergolakan yang menjadi PR seumur hidup. Dan kalau kalian gak bereskan, itu akan terus terbawa. Kalau kalian gak bisa bereskan sendiri, saranku kalian harus pergi ke seorang psikolog untuk minta bantuan, konseling untuk dibereskan. Sehingga sungguh-sungguh itu bisa akhirnya menjadi sebuah cerita yang bisa kalian sharingkan. Dan itu bisa menjadi kekuatan kalian untuk bercerita. Bukan untuk mempermalukan diri sendiri, tapi untuk bisa menjadi penguat. Kalian bisa menguatkan orang lain. Saya bersyukur di Bali, karena itu ada di gang dan ternyata ada CCTV. Saya sungguh berharap sekali bahwa pemerintah setempat di seluruh wilayah Indonesia mulai memikirkan untuk memasang CCTV di berbagai tempat, khususnya di gang-gang sempit. Karena yang namanya sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, itu biasanya lebih berpotensi terjadi di daerah-daerah yang seperti itu. Sayang banget di
zaman saya waktu itu boro-boro belum ada CCTV. Bahkan untuk bercerita aja mungkin masih sangat memiliki keterbatasan. Bahkan nggak kepikiran bahwa ternyata penting ya untuk sharingkan itu ke banyak orang. So, di hari memperingati kelahiran R.A. Kartini ini dan juga telah disahkannya Undang-Undang TPKS, yuk saya mengajak seluruh khususnya perempuan Indonesia, kita harus jadi wanita yang berani. Berani dalam hal yang menyuarakan kebenaran. Berani untuk berteriak kalau kalian sedang merasa terjepit dan butuh pertolongan. Jangan diam. Karena itu jauh lebih berbahaya. Dan yang kedua, jadi wanita yang mulai suka untuk baca buku. Baca buku yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran-kebenaran tentunya. Kemudian jadi wanita yang mau untuk belajar. Kalian merasa sudah pinter, yuk terus belajar. Kalian sudah S2, S3, well that's good. Tapi teruslah untuk belajar. Belajar banyak hal. Ada ternyata hal-hal sepele di luar sana yang penting untuk kita lebih pahami hari-hari ini. Dan jadilah wanita yang tetap lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Karena itulah kita diciptakan untuk menjadi penolong bagi suami dan juga mengayomi, mendidik buat anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kepada kita selama kita berada di bumi ini. Selamat Hari Kartini. God bless you.